Melanjutkan pembahasan pada materi yang sama, karakter building, kita sampai pada pembahasan berkomunikasi dengan saling menghormati. Beberapa kiat dan tips yang harus kita lakukan, bagaimana cara melakukan komunikasi dengan saling menghormati. Pertama, dengarkan baik-baik saat orang lain berbicara. Saat bercakap-cakap atau bercengkrama atau berdiskusi, jadilah pendengar yang baik. Karena menjadi pendengar yang baik adalah salah satu cara menghargai teman dan rekan bicara kita. Jika terkesan bosan atau memotong ucapannya, maka sikap ini sebenarnya menunjukkan bahwa kita tidak peduli kepadanya. Sebelum memberikan tanggapan, simaklah baik-baik perkataannya dengan sepenuh hati dan tunggu sampai rekan kita selesai berbicara. Tunjukkan respek kepada teman dengan melakukan kontak mata, karena kita bisa menunjukkan respek melalui bahasa tubuh. Saat berbicara dengan seseorang, pastikanlah menatapnya dan tidak mengalihkan saat ia berbicara. Dengarkan baik-baik, berusahalah memahami perkataannya. Alih-alih hanya mengangguk-anggukkan kepala sambil melamun, itu sudah cukup untuk menghargai orang lain yang sedang berbicara. 2. Berpikirlah sebelum berbicara. Pada saat Anda ataupun kita mendapat giliran berbicara, pikirkan tanggapan yang baik yang membuat teman bicara merasa dihargai. Pertimbangkan apa yang ia katakan dan jangan menyampaikan pendapat yang merendahkan orang lain tersebut. Jangan mengucapkan kata-kata kasar dan tidak sopan. Jangan menyepelekan orang lain. Saat memberikan penjelasan, jangan menyampaikan hal-hal yang sudah mereka pahami. Misalkan menjelaskan hal-hal secara berulang-ulang pada topik yang sama, sehingga mereka merasa bosan. Jangan berbicara kasar kepada orang lain, karena rekan bicara kita akan merasa diremehkan jika kita berbicara seenaknya. Sebagai contoh, hindari kalimat "jangan nyinyir kalau enggak bisa kasih solusi" atau "ini urusan pribadi, kamu tahu apa?" Ingatlah, hal-hal yang tidak boleh dibahas dalam situasi tertentu. Saat berbicara dengan orang yang belum kita kenal atau belum kita kenal secara baik, jangan kita menanyakan hal-hal yang bersifat pribadi. Misalnya, minta penjelasan tentang kenapa orang yang kita diajak bicara kondisi tubuhnya oversize misalkan. Atau kita tanya kenapa wajahnya agak bopeng misalkan. Jangan sekali-sekali kita berbicara yang menyentuh hal yang bersifat pribadi kalau kita belum kenal dengan orang yang kita ajak bicara. Oke, sampaikan dengan jelas jika kita menginginkan sesuatu. Meskipun kita senang membantu, orang lain tidak bisa dan tidak mengetahui keinginan kita jika kita tidak mengatakannya. Oleh sebab itu, jelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami keinginan kita, baik dengan bahasa fisik ataupun dengan bahasa kata-kata, agar rekan bicara kita tidak merasa bingung. D. Hargai pendapat atau hargai perbedaan pendapat. Pastikan menghargai perspektif orang lain meskipun bertolak belakang. Salah satu aspek penting saat berdiskusi adalah menyampaikan pendapat tanpa merendahkan orang lain.
Contoh, ketika kita tidak setuju dengan pilihan politik seseorang, maka mereka tetap berhak mendapatkan hak untuk dihormati sebagai sesama manusia, sehingga sikap ini harus selalu tercermin pada saat kita menyampaikan argumentasi. Jangan menghina orang lain sewaktu berdebat. Boleh kita mengatakan, aku tidak sependapat denganmu, atau aku kurang sependapat denganmu, tetapi kita dilarang menyerang orang yang kita ajak berdiskusi atau berdebat tersebut dengan kata-kata yang menyerang secara pribadi. Contoh, kata-kata yang tidak pantas seperti dasar goblok, dasar tidak paham, dasar kurang pendidikan, dan sebagainya. Jika situasi diskusi memanas, sebaiknya hentikan perdebatan itu agar keadaan tetap terkendali dan hindari mengucapkan sesuatu yang akhirnya kita sesali. Alih-alih mencapai apa yang kita inginkan, maka kita hanya akan mendapatkan musuh baru jika kita merendahkan orang lain tersebut. Belajarlah bersabar dan berprasangka baik. Ada kalanya percakapan tidak berjalan lancar, sehingga terjadi salah ucap atau kesulitan mencari kata-kata yang tepat. Biarkan ia berbicara dengan tenang. Jika kurang memahami ucapannya, anggaplah ia bersikap baik dan berusaha memahami diri. Jangan mengeneralisasikan orang lain. Saat berdiskusi, jangan menilai pendapat atau latar belakang seseorang berdasarkan ras, gender, agama, suku, atau aspek lain. Setiap orang pasti memiliki pengalaman hidup dan kebijaksanaan sebagai individu yang layak dihormati. Jangan melakukan kesalahan yang memalukan dan menganggap sudah tahu segalanya tentang seseorang, padahal belum mengenalnya secara personal. Jangan suka bergosip. Salah satu tindakan tercela yang sering dianggap biasa adalah bergosip. Tetapi perilaku ini merupakan kebiasaan buruk sebenarnya. Hal ini terjadi karena orang yang digosipkan dianggap layak menjadi bahan pembicaraan. Alih-alih sebagai individu yang memiliki perasaan dan bisa sakit hati. Bahkan orang-orang yang paling menjengkelkan atau memuakkan tidak boleh diperbincangkan untuk menyenangkan hati orang lain. Jika tidak bisa mengatakan hal yang baik, maka kita lebih baik diam. Apabila ada orang yang memulai atau mengajak bergosip, maka kita dapat menolaknya dengan sopan, misalnya dengan berkata, "Maaf, saya tidak mau bergosip," atau "Maaf, saya tidak biasa mengatakan sesuatu tentang orang lain yang tidak mungkin saya mengatakan kepadanya." Minta maaf jika kita membuat seseorang sakit hati. Meskipun kita sudah berusaha keras, mungkin tidak sengaja menyakiti perasaan lain, maka respon jauh lebih penting dibandingkan kesalahan yang telah kita lakukan. Apabila menyadari bahwa berbuat salah atau menyinggung perasaan orang lain, maka bersegeralah kita berbicara untuk meminta maaf. Jangan mengucapkan kata-kata "tapi" untuk membenarkan tindakan yang kita lakukan. Gunakanlah kata-kata "dan" untuk menjelaskan alasan dan tindakan kita. Sebagai contoh, saya minta maaf karena meringis sewaktu Anda bilang Anda mengalami autis, dan aku tidak tahu arti autisme. Aku menyesal sudah membuat Anda tersinggung,
dan aku ingin tetap kita berteman. Langkah ini membantu memberikan penjelasan tanpa berlatih untuk membenarkan diri sendiri. I. Menghormati orang lain meskipun ia tidak menghormati kita. Meskipun hal ini sulit dilakukan, tetaplah bersabar dan rendah hati, agar menjadi pribadi yang layak diteladani. Jika seseorang bersikap kasar atau jahat kepada kita, maka kita harus melindungi diri sendiri dan kita tidak perlu ikut-ikutan merendahkan diri dengan menunjukkan sikap yang sama. Demikian bab yang sudah kita pelajari dan kita akan lanjutkan pada bab-bab berikutnya.